إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman Sidos Rumah Indah rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di Jumat pertama ini perkenankan saya menyampaikan khutbah Jumat sekitar 10 menit ke depan dengan judul surat pembuka di Jumat pertama sebagai wujud mengikuti Al-Quran Al-Karim yang dibuka dengan surat Al-Fatihah yang berarti pembuka. Banyak dari kita mungkin bertanya-tanya, kenapa surat Al-Fatihah adalah surat yang sering diulang-ulang? Ketika acara membuka dengan surat Al-Fatihah, menutup dengan surat Al-Fatihah, setelah berdoa Al-Fatihah. Tadi takmir masjid juga mengajak kita membaca surat Al-Fatihah untuk keluarga kita, saudara kita yang telah meninggal dunia. Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh kita semua, yang ternyata yang menjawab itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fatihah, ma'asyiral muslimin, merupakan surat yang turun di Makkah. Bahkan ada ulama yang mengatakan turun 2 kali, di Makkah dan di Madinah. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan disebut sebagai Sab'ul Mathani, yang berarti 7 yang diulang-ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sendiri ketika Rasulullah diberi ayat Al-Quran yang berbunyi walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil hakim, dan telah berikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sab'an minal mathani, 7 yang diulang-ulang, wal Qur'anil azim, dan Quran yang agung. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab yang diabadikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithlaha hiya sab'ul mathani wal Qur'anil azim alladzi utitu." Demi zat yang hidupku berada dalam genggamannya, tidak pernah diturunkan pada Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Quran, Al-Furqan surat yang sebanding, yang setanding dengan surat Al-Fatihah, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Inilah mengapa para ulama kita, para guru-guru kita, para kiai kita selalu mengajarkan kepada kita di awal kita belajar membaca Al-Quran, yang pertama kali adalah surat Al-Fatihah, dan itu terus diulang-ulang. Bahkan pengalaman kami dulu belajar surat Al-Fatihah berbulan-bulan di pesantren, baru kemudian diluluskan. Karena memang surat Al-Fatihah ini, ma'asyiral muslimin, surat yang sangat penting sekali.
Bahkan dalam tafsir Al-Wasit karya Syekh Said Muhammad Tantawi disebutkan beberapa nama-nama lain surat Al-Fatihah. Yang pertama disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ibunya kitab, ibunya Al-Quran, atau inti sari dari Al-Quran. Ummun itu adalah inti. Inti dari kehidupan kita adalah ibu kita masing-masing. Maka sesuatu yang inti disebut ummun. Contoh Mekah disebut Ummul Qura, inti dari sebuah lembah daerah. Maka Al-Quran dan surat Al-Fatihah merupakan mewakili dari seluruh isi Al-Quran, sehingga Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Karena Al-Fatihah ini, ma'asyiral muslimin, dalam tafsir Safwatut Tafasir, Syekh Ali As-Sabuni menyatakan tatanawalu al-aqidata wal ibadata wat tashri'a wal i'tiqada bil yaumil akhir wal iman bi sifatillahil husna wa ifradihi bil ibadah wal isti'anah wad du'a. Al-Fatihah ini mencakup segala sisi kehidupan beragama kita. Mulai dari akidah. Di situ ada pengesaan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh makhluk. Di situ ada tauhid, ada la ilaha illallah. Mengakui bahwasanya seluruh makhluk ini adalah ciptaan Allah dan Allah adalah khaliquhum, pencipta mereka. Belum lagi ibadah, belum lagi syariat, belum lagi di hari kiamat juga disebutkan. Sehingga Al-Quran apabila dirangkum, maka rangkuman Al-Quran itu semuanya dirangkum oleh surat Al-Fatihah. Inilah pentingnya kita mengetahui tentang surat Al-Fatihah, sehingga apapun yang menjadi aktivitas kita, nantinya kita membaca surat Al-Fatihah dengan tujuan kita meniru Al-Quran. Karena Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah. Meskipun ayat pertama kali atau surat pertama kali yang turun kepada Rasulullah SAW bukan Al-Fatihah, namun Al-Fatihah merupakan urutan pertama. Dan secara arti juga Al-Fatihah sebagai surat pembuka. Al-Fatihah yang artinya pembuka. Mungkin kita juga bertanya-tanya, mengapa kadang kiai, ustadz, habaib, ketika ada orang yang minta doa, bacanya surat Al-Fatihah. Ini juga merupakan keteladanan dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasulullah juga membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya hiya syifa likulli da. Al-Fatihah itu juga merupakan obat bagi setiap penyakit, sehingga sangat tepat sekali apabila misalnya keluarga kita sakit atau kita sendiri yang sakit, sebelum minum kita kemudian membaca surat Al-Fatihah. Karena salah satu nama surat Al-Fatihah yang disebutkan dalam tafsir Al-Wasit yaitu Asy-Syafi. Yang memang surat Al-Fatihah ini menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala untuk penyembuhan kita semua. Hadirin rahimakumullah, Jumat pertama ini sekali lagi kami awali dengan surat Al-Fatihah, surat pembuka, dengan harapan semoga kehidupan kita di tahun 2025 ini seperti halnya kehidupan kita yang sudah digariskan oleh Al-Quran Al-Karim. Kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin sungguh-sungguh menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ucapan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapapun yang berjuang mengawali dengan baik, maka insya Allah Allah akan membantunya
untuk mengakhiri hal tersebut dengan baik. Apapun itu, pekerjaan, bahkan kehidupan kita di tahun 2025 ini, kita sungguh-sungguh awali dengan baik, maka insya Allah nantinya Allah tutup di tahun 2025 ini. Atau misalnya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap keharibaannya di tahun 2025 ini, juga akan ditutup oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita usahakan. Aqulu qauli hadza, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.